majelis ilmu mempertemukan kita di dalam kebaikan, mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia. Dan pertemuan pagi ini bisa terselenggarakan. Pertemuan kita pagi ini bisa terlaksana itu bukan kebetulan. Ini anugerah yang besar dari Allah Ta'ala. Ini karunia yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenikmatan rizki dari Allah yang Allah letakkan ke dalam hati kita untuk senang dengan ilmu, untuk senang dengan amal soleh, ini jauh lebih utama dari nikmat-nikmat dohir yang lainnya. Karena tidak setiap orang senang dengan ilmu, tidak setiap orang senang dengan amal soleh. Namun Allah jadikan kita untuk senang dengan ilmu ini. Allah jadikan kita senang dengan nasihat. Ini bukan kebetulan, ini karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu nikmat yang besar ini harus betul-betul disyukuri, betul-betul dijaga. Maka doa yang harus kita panjatkan atas nikmat-nikmat yang baik ini adalah doa ketetapan hati terhadap kebaikan ini. Allah mengajarkan kepada kita sebuah doa yang harus dibaca oleh setiap seorang muslim yang menginginkan istiqomahnya hati. Di situ Allah berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, jadi doa ini jangan sampai ditinggal, doa ini jangan sampai tidak dibaca. Karena doa ini merupakan doa untuk ketetapan hati, supaya hati ini tetap condong kepada kebaikan. Maka di dalam doa itu doa permintaan, doa itu juga termasuk doa perlindungan. Doa itu di surah Al-Imran ayat ke-8 tersebut, di mana di doa itu Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, wahai Rabb kami, jangan kau jadikan hati kami condong kepada yang enggak benar. Jangan kau jadikan hatiku ini cinta kepada yang batil. Jangan kau jadikan hatiku senang kepada maksiat. Ba'da id hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada hati ini. Maka doa ini juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa orang yang sebelumnya dapat hidayah satu saat bisa tergelincir. Orang yang sebelumnya berada di atas jalan yang benar itu bisa nyimpang kepada jalan yang salah. Ya, maka di situ harus hati-hati. Tidak boleh seorang muslim merasa aman dari tergelincirnya hati. Tidak boleh seorang muslim merasa aman dari menyimpangnya keyakinan. Qadarullah, Allah takdirkan saya bertemu dengan beberapa ikhwan. Dulu satu bangku dengan saya, tapi diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang cukup serius. Ya, akhirnya tergelincir hatinya. Yang dulu mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah, dan
retorikanya, cara penyampaiannya jauh lebih baik dari kami, ilmunya, kecerdasannya jauh lebih baik dari kami. Dia cerdas, berani, tegas, sistematik, runtut kalau bahas. Sekarang justru mengajak orang dalam kesyirikan. Seorang dai, hafalannya banyak, ya, lebih senior dari kami. Jadi kami baru merangkak belajar bahasa Arab, dia sudah ngajar kitab Fathul Majid. Kita baru nyicil kitab Bukhari, dia sudah ngajar tafsir syarah Bukhari. Kita baru nyicil tafsir Ibnu Abbas, beliau sudah ngajari tentang Ibnu Katsir, Tobari, Qurtubi udah dibahas. Tafsir kibar, tegas dalam pembahasan masalah syirik, Masya Allah. Berani sekali dia, sangat berani dan sangat cerdas. Sangat dikagumi oleh ustadz kami. Berjalannya waktu, ada masalah-masalah dalam kehidupan, dan subhanallah tidak terjaga, ya, tidak terjaga. Akhirnya sekarang mendakwakan kesyirikan. Orang ngajak syirik, ya, cari jimat ke kuburan. Dan wallahu a'lam, konon terakhir berita yang kami dapat dari salah seorang kepercayaannya, kan penasaran kitab sakmono kae digoning di kan gitu kan. Wong kitab itu Masya Allah kitabnya luar biasa. Banyak kitab-kitab yang kami pun baru tahu dari beliau gitu. Wallahualam, mudah-mudahan berita ini nggak benar, mudah-mudahan. Tapi sangat mengejutkan, apa katanya, dikubur kitabnya. Ini yang sebenarnya kami sangat penasaran, antara bahasa kami itu mosok sih gitu loh. Tapi ya sangat memungkinkan, sangat memungkinkan, karena di rumahnya sekarang jadi studio penyanyian gitu. Dulu menjadi pondok pesantren, sekarang dirubah menjadi pertemuan orang-orang yang hobi tidak karu-karuan. Dulu menampung pondok pesantren. Artinya apa? Kisah ini itu sebagai ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita semua. Itu ada di depan mata kita peristiwanya, Pak. Ya, kita hidup sama-sama, kita jalan bareng-bareng, tidur bareng-bareng, makan satu piring, itu sering kita. Hati tidak merasa, maka tidak boleh kita merasa aman dari tergelincirnya hati. Ya, baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, maka mengharap pertolongan Allah, rahmatnya, inayahnya, dan penjagaannya. Semoga Allah menjaga iman kita semuanya, menjaga kita dan semua keluarga kita dari segala keburukan. Semoga Allah menyelamatkan kita, keluarga kita dari segala fitnah, dan semoga Allah menuntun kita untuk istiqomah di atas ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Perlu saya ingatkan sebelum saya lanjutkan materi tentang mujibatul jannah, ya, tentang amalan-amalan yang bisa mendatangkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya melihat di majelis antum di depannya masih banyak yang kosong, itu tolong diisi. Yang merasa tempatnya kosong, depannya diisi, ya. Tuh kosong itu, nah tuh maju mas, Kak Rumongso yang rumongso depannya kosong, mohon diisi supaya teman-teman di belakang tidak melangkai pundak-pundak, ya. Mohon yang rumongso depannya masih bisa diduduki, tolong ditempati. Maju lagi Pak, itu Pak, itu kosong, itu masih kosong. Sudah, ini cukup di depan, belakangnya maju. Nah, nggak sembojong, nggak apa-apa toh. Dalam nggak apa-apa, 1,5 jam. Ya, masa kalah karo konser ya? Di depan konser tuh berdiri tok itu 3 jam kuat loh. Sampeyan lo gue enak tengok-tengok nak ngombe nak cemelane, Masya Allah. Jadi lebih lemu sampeyan. Konser itu berdiri tegak
ngadeg tok loh. 3 jam kuat, masa demi surga nggak kuat kita? Mereka demi dosa, demi neraka bisa. Masa yang demi surga nggak mau uyel-uyelan sedikit? Belajar menikmati kesengsaraan ya. Ya. Yang cinta-cinta maksiat dapat dosa, dapat ancaman neraka, menikmati loh gitu loh. Mestinya kita lebih berhak untuk menikmati kesengsaraan itu. Karena kita dijamin dengan surga Allah, ampunan Allah, rahmat Allah. Lebih berhak menikmati kesengsaraan itu. Baik. Jazakumullah khairan katsir. Ikhwas sekalian, masuk di dalam pembahasan. Masuk di dalam pembahasan. Ya. Pada poin yang keberapa itu? Poin 18 sampai 19, yaitu memberi sedekah dan memberi nafkah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bersedekah dan memberikan nafkah, membantu orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian secara umum sedekah. Pengertian secara umum sedekah. Namun membantu orang yang sedang berjihad di jalan Allah ini lebih spesifik, lebih khusus lagi. Ya, maka poin ini nanti kita pisah supaya tidak campur baur dan perlu penjelasan. Al-jihad fisabilillah ini dalam konotasinya kayak apa? Ya, karena ini nanti banyak orang-orang yang berjihad mengatasnamakan Allah, berjihad di jalan Allah, diawali dengan bismillah, dengan takbir yang luar biasa. Tapi begitu kita kaji secara syar'i, ini bukan jihad fisabilillah. Ya, bukan termasuk bagian jihad fisabilillah. Ya, karena saya beberapa kasus tahu, beberapa kasus paham, beberapa kasus ketemu langsung para pelaku, ternyata tentang al-jihad li'i'lali kalimatillah fi iqamatis syariah, li'iqamatis syariah, itu enggak pas, Pak. Semoga Allah mengampuni beliau yang ingin saya ceritakan, dan semoga Allah menerima amal-amalnya. Ana pernah datang kepada salah satu tokoh pelaku sejarah. Sudah kalau ngomong begitu, nggak pakai syariat, nggak mau, begitu. Intinya begitu, nggak pakai syariat Allah, nggak mau apapun itu. Sampai beliau nggak mau ngurus KTP. Nggak mau. Kenapa? Ini buminya Allah, kami berhak menempati. Warisan Allah itu orang-orang soleh yang ada di atas bumi Allah ini. Luar biasa. Pokoknya harus syariat harus tegak. Li'i'lali kalimatil harus ditegakkan. Ya, intinya penegakan syariat yang luar biasa. Kami sangat, waktu itu kami masih umur di bawah 20 ya, ketemu beliau ini, pelaku sejarah. Ya, itu begitu terkagum melihat semangatnya, keberaniannya. Kalau ceramah itu masya Allah, gak wedi mati ceramah nih Pak. Nah dewe kan mikir-mikir ya, yang lirik sana, lirik sini gitu kalau ceramah masalah seperti itu. Artinya apa? Nggak sembarangan. Itu luar biasa los. Kalau bahasa sekarang apa? Gaspol ya. Apa Mas? Gaspol. Luar biasa. Tapi semangat yang begitu kami miliki pada waktu itu, yang begitu mengagumi, ya Allah masih ada orang seperti peduli dengan agama, peduli dengan syariat, sangat antusias untuk menegakkan syariat Allah. Itu begitu jarak 10 menit setelahnya pudar semuanya. Gara-gara apa? Ada seorang wanita keluar membawa teh ya ke tempat kami ketika kami duduk bersama-sama Sohibul Bait itu. Ada seorang wanita membawa teh itu tanpa penutup hijab, tanpa hijab. Saya tanya,
siapa beliau ini? Apa pembantunya? Bukan, ini istri saya. Sudah selesai, Pak. Yang tadi 1 jam setengah itu terkagum-kagum dengan ledakan luar biasa semangat menegakkan syariat. Begitu gara-gara kena teh tadi itu, Mbak wanita keluar bawa teh nyuguhi kami tanpa pakai hijab. Ternyata itu istrinya. Pudar 1 jam setengah kita bicara, lontor 1 jam setengah ini kita bicara. Akhirnya kita bertanya, ini syariat yang mana yang akan ditegakkan? Saged dipahami ini? Syariat yang mana yang akan ditegakkan? Nah, dari sini yang menunjukkan mahwa asy-syariah. Apa itu syariat? Maka jangan-jangan orang bertia Allah kita lawan kebatilan, bisa jadi nggak paham itu kebatilan. Kita tumbangkan segala kedzaliman, bisa jadi nggak paham dengan kedzaliman. Kenapa? Kami berada di dalam majelis-majelis itu dan kita lawan segala bentuk kedzaliman. Ternyata sekarang ngerangkuli orang-orang yang berbuat kesyirikan. Lah kedzaliman yang paling zalim apa? Mana ditumbangkan kesyirikan? Apa itu zalim? Ternyata nggak ngerti tentang seluk-beluk yang namanya zalim. Nah, ini yang mengkhawatirkan, Mbak. Ini yang mengkhawatirkan. Kita jangan sampai berburu penjahat kalau kemudian belum tahu jenis jenis penjahat. Ini kayak kasus ada beberapa tahun yang lalu, Ustadz Joko Abu Najwa itu tidur di masjid karena dia remaja masjid itu. Qadarullah kampus yang ditempati tidur itu kebobolan maling, Mbak. Kebobolan. Jadi komputer awal-awal ada komputer, ada 6 paket komputer lenyap semuanya. Sementara kunci-kunci pintu, kunci gerbang, kunci jendela nggak ada yang rusak. Nah, akhirnya ada indikasi kerjasama dengan orang dalam kan gitu. Digawa nang wong pinter, ngono. Ini kampus terkenal kampus Quran hadis. Kampus yang ngajinya Quran hadis, yang nyarankan dosen. Lu bayangin, dosen Quran hadis. Gimana kalau dibawa ke orang pinter? Akhirnya ketemu Pak pelakunya melalui orang pinter itu. Siapa pencurinya? Wongi gede dhuwur lemu. Ustadz Abu Najwa kena. Karena Ustadz Abu Najwa gede dhuwur lemu, Pak. Allah, sudah. Apa itu zalim? Apa itu perbuatan mungkar? Apa itu perbuatan keji? Apa itu syariat? Itu bisa jadi nggak paham apa itu syariat. Maka tidak heran kalau kemudian muncul yang aneh-aneh di akhir-akhir ini. Maka ini akan kita pisahkan pembahasan tentang dahsyatnya sedekah dan memberi bantuan sedekah kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Sebenarnya makna intinya sama, memberikan sedekah. Ayo al-ikhwah. Qala al-ulama, berkata para ulama, ada yang bisa pinjemi mushaf ya. Ada yang bawa mushaf. Amarahullahu ta'ala 'alal mu'minina bil infaq was sadaqah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersedekah, untuk berinfak, ya, untuk bersedekah dan untuk berinfak. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 254. Al-Baqarah 254. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl
min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humud dhalimun. Ya, ada terjemah, silakan. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Nah, di ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berinfak. Ya, menginfakkan apa dari penghasilan yang dia dapatkan. Anfiku mimma razaqnakum. Anfiku mimma razaqnakum. Berinfaklah kalian dari sebagian rizki yang telah Allah berikan kepadamu. Ini. Jadi di situ dianjurkan setiap kita mendapat rizki itu hendaknya disisihkan untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang pertama. Maka Allah ingatkan min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Ya, sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi tolong menolong, syafa'ah. Maka sebelum datang hari itu infakkan, karena infak itu yang akan menolongmu, karena infak itu yang akan membantumu, karena infak itu yang akan menjadi syafaat bagimu. Maka lihatlah sebuah ungkapan penyesalan, sebuah ungkapan penyesalan yang dijadikan penyesalan itu ketika dia belum berinfak, datang kematian kepada mereka. Mereka belum bersedekah tapi datang kematian kepada mereka, itu menjadi penyesalan yang panjang. Kenapa kok yang jadi standar itu infak? Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Surat Al-Munafiqun ayat 10. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Iya. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Kemudian yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Nah, jadi standarnya di situ sedekah dijadikan patokan. Wahai Robku, mengapa engkau tidak undurkan aku kematianku barang sejenak? Ya, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah. Maka aku bisa bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Perhatikan jamaah, penyesalan yang ada di dalam ayat itu penyesalan tidak mampu melaksanakan
sedekah, atau terlambat di dalam melaksanakan sedekah. Ajal tiba, sedekah belum dilakukan. Ajal tiba, sedekah belum dilaksanakan. Menjadi penyesalan panjang. Kenapa yang menjadi standar kok sedekah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, karena sedekah menjadi standar benarnya keimanan seseorang. Sedekah menjadi apa? Standar keimanan, benarnya keimanan seseorang. Bersedekah. Maka inilah yang perlu kita kaji. Di antara keistimewaan sedekah, keistimewaan sedekah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran banyak sekali keutamaan sedekah itu. Banyak sekali keutamaan sedekah. Apa di antaranya? Yang pertama, bahwa sedekah merupakan standar benarnya keimanan seseorang. Sedekah merupakan standar atau bukti benarnya keimanan seseorang. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau menyatakan dalam hadis yang agak panjang, saya potong di pertengahan hadis. Beliau mengatakan, as-salatu nurun. Salat itu cahaya. Was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti. Sedekah itu apa? Bukti. Artinya apa? Bukti tentang benarnya keimanan. Wasabrun, dan kesabaran itu diyaun, cahaya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan, salatun nurun, salat itu cahaya, shadaqatun burhan, sedekah itu bukti benarnya keimanan, wasabru diyaun, dan sabar merupakan cahaya, merupakan sinar. Nah ini. Lah di situ jamaah sekalian, Nabi menyebutkan sedekah itu burhan itu bukti. Bukti kalau imannya itu benar. Dengan apa? Dengan terwujudnya sedekah. Lebih jelas lagi pada hadis yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam-imam yang lain. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u syukh wal iman fi qalbi mu'min. Nah, ini lebih jelentreh lagi. Ini lebih jelas lagi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak akan berkumpul, tidak akan bersatu asyuku wal iman, antara kebakhilan dan keimanan, fi qalbi mu'min, di hatinya orang mukmin. Jelas, tidak kumpul jadi satu, atau tidak mungkin bersatu antara iman dengan kebakhilan di hatinya orang mukmin. Artinya apa ini, Pak? Artinya apa? Kalau orang itu beriman, maka tidak mungkin dia apa? Bakhil. Gak mungkin sudah.
Kalau orang itu beriman, nggak mungkin eman-emanan dikeluarkan tuh, nggak mungkin. Bakhil itu kan imsak. Kalau dalam bahasa Quran itu ada dua, ada asyuh, ada al-bukhl. Pelit dan bakhil. Masih ingat pembahasannya? Hah? Masih ingat apa itu definisi bakhil dan pelit? Kok melihat sorot matanya kosong ini? Nggak yang dipikir apa gitu? Itu mikir materi atau mikir istri yang di belakang sana? Ya, jadi kalau bakhil itu apa? Menahan sesuatu yang disenangi untuk diberikan. Nah, itu bakhil. Menahan sesuatu yang disenangi untuk diberikan. Jadi kalau memberi ini kenapa? Sing gak disenengi sing dikekno, iku bakhil. Jadi kalau ngasih sesuatu itu sing elek-elek. Mana? Ngaten niku bakhil. Lah kalau pelit, bakhil ditambah dengan khirs. Bakhil ditambah dengan khirs. Apa? Ada ketamaan di dalamnya. Sudah menahan sesuatu yang disenangi untuk diberikan, ditambah lagi dia serakah. Itu asyuh namanya. Jadi beda kelas gitu. Maka di sini sudah ditegaskan oleh Allah Ta'ala, orang yang beriman tidak mungkin bakhil, dan orang yang bakhil berarti halo? Kalau orang beriman tidak mungkin bakhil. Kalau dia bakhil, gak mungkin beriman. Sudah gak usah diragukan hak itu. Kalau dia bakhil, sudah dipastikan, gak usah diragukan. Tapi Ustaz, dia ngajinya rutin, dia sholat tahajudnya rutin, baca Qur'annya istiqomah, bagaimana tidak dikatakan beriman? Yang dimaksud bukan tidak beriman dengan Allah, namun yang dimaksud adalah tidak beriman dengan janjinya Allah. Sakit dipahami? Ini kita catatan lalian soalnya. Ustaz lali-lali. Hak 99 lali. Gak dicatat lali. Ya, gak dicatat lali. Pengalaman pribadi, Pak. Aku biar oh eling pas ngaji ya tentang kaya eling menit takoni lali, Pak. Kan kita termasuk orang-orang yang tidak gampang ingat itu. Ya, lemah sekali daya ingat kita ini. Mohon perhatikan. Kita cek nanti. Betulkah demikian? Betul, kami nggak ragu-ragu itu. Orang yang bakhil nggak mungkin beriman. Yang dimaksud tidak beriman di sini apa? Tidak beriman dengan janji Allah. Bukankah Allah menjanjikan apa yang kau infakkan itu akan diganti oleh Allah? Lah orang bakhil itu kenapa? Kenapa dia bakhil? Karena dia takut apa yang dikeluarkan itu hilang. Kan itu masalahnya. Atau dia meyakini apa yang dikeluarkan itu berkurang, mengurangi hartanya. Ayo coba direnungkan yang bakhil-bakhil itu. Saya rumoso eman-emanan itu apa yang menyebabkan antum eman? Apa coba? Karena takut harta yang dimiliki itu berkurang dan apa yang dikeluarkan itu hilang, tidak kembali. Bukankah Allah telah menjanjikan akan dikembalikan yang lebih baik dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Makanya saya bikin contoh itu paling gampang, Pak. Ya, gampang dicerna, gampang memahami. Masih ingat ya, ibu-ibu, ada seorang ikhwan naik kereta sama saya, perjalanan ke Bogor. Ada dua kasus. Yang pertama tentang pulsanya habis. Yang satu pesen kepada istrinya, "Mi, nanti ada orang kirim barang ke rumah. Ada ikhwan kirim barang ke rumah. Nah, terus gimana? Nanti sampean bayari dulu." Berapa itu barangnya? 1.500.000. Kata istrinya, "Uangku tinggal 1.500.000. Berarti kalau gak bayar barang, gimana, Pak?
habis. Ini tinggal 1.500.000 aja uang saya. Nanti kalau tak pakai bayar habis ini Bi. Kata suaminya, nanti kalau udah sampai kantor, saya transfer ke Umi, saya transfer 3 juta insya Allah. Begitu dengar mau ditransfer sama suaminya 3 juta, langsung istri bilang, oke bos. Kata istrinya, oke bos. Masya Allah. Coba Pak, pada saat istri mengeluarkan uang 1.500.000 tadi, pada saat istri mengeluarkan uang 1.500.000 tadi, itu merasa berat apa ringan? Saat dia dengar suaminya akan mengganti 3 juta, ringan apa berat? Ringan. Apa yang membuat ringan? Apa? Karena ada iku nek sing lanang gak ngedabrus kan? Loh bener apa enggak? Loh iya apa enggak? Kalau suaminya balik bohongi begitu, istri percaya apa enggak? Mah. Engko tak ganti 5 juta. Itu pakai guna itu bacanya istri. Enggak mau bener Pak. Masya Allah, enggak mau bener. Kenapa? Trauma karena suaminya bohong gitu. Tapi kalau suaminya orang jujur, Masya Allah, oke bos katanya. Saya ketawa aja itu di kereta itu. Wong wedok nek ketok duit. Subhanallah. Akhirnya si ikhwan ini cerita beberapa waktu setelah itu, sering cerita, Ustaz, antum tahu nggak setelah kasus itu kenapa istri saya sering pesan saya, nanti gak nak wong ngirim barang mana. Coba bayangin, menyerahkan uang sepenuhnya nggak merasa berat, menyerahkan uang semuanya nggak merasa berat. Kenapa? Karena dia yakin apa yang dijanjikan oleh sang suami. Itu baru percaya dengan suami Pak. Itu baru percaya kepada suami. Kalau suaminya nggak bohong, dia nggak eman mengeluarkan semua hartanya dikeluarkan. Kenapa? Suaminya pasti mengembalikan. Itu keyakinan. Sekarang yang menjanjikan kita untuk berinfak itu bukan suami, tapi Allah Jalla wa'ala yang memiliki sifat innallaha la yukhliful mi'ad. Yang punya uang 10 juta, 7 juta, berani korban apa enggak? Ayo wediong. Apa yang membuat Anda takut? Anda sudah punya uang 7 juta, enggak berani sedekah, enggak berani korban. Apa yang Anda takutkan? Sudah 7 juta beli kambing bisa enggak ini? Bisa. Beli. Oh nanti 7 juta ambil 30. Ayo kebelit orang-orang seperti ini. Iki tukang rosokan kaya ani. Enggak layak orang beriman punya pikiran seperti ini. Terus Allah membiarkan antum terlantar, membiarkan antum terlonta-lonta dalam kesengsaraan. Sakit dipahami ya Pak? Maka kalau hari ini kita masih eman-emanan untuk bersedekah, baik itu untuk istri, untuk keluarga, apalagi untuk orang tua, maka pertanyakan keimananmu. Apa artinya kita ngaji akidah? Apa artinya kita ngaji tentang asma wa sifat? Ternyata kita nggak kenal tentang sifat-sifat Allah. Apa yang kita banggakan dan kajian, oh saya ngaji tauhid, apa artinya itu tauhid? Bakhil itu bukan tauhid. Kamu meragukan tentang janji Allah, kamu bimbang dengan janji Allah. Bagaimana kita bimbang dengan janji Allah? Kan itu ada di dalam. Iya kalau Allah nanti ganti cepat lah, kalau enggak, kan itu yang menjadi borok itu. Lalu kenapa Anda meyakini suatu Tuhan yang Tuhan itu antum tidak yakin bahwa dia memenuhi janji? Kenapa antum sembah Tuhan yang bohong? Ini yang menjadikan lemahnya dan rapuhnya akidah. Dari satu sifat terbongkar kejujuran iman ini. Maka orang yang akidahnya bagus gak mungkin melahirkan karakter-karakter yang mengecewakan. Gak mungkin Pak. Ini karakter-karakter yang tidak menakjubkan, pribadi-pribadi yang tidak mengagumkan. Makanya tadi malam kita bahas tentang akidah itu kalau dipahami melahirkan sosok-sosok yang luar biasa. Kenapa? Mereka perindu-perindu surga. Belum lihat surganya, baru melihat perindunya sudah mengagumkan penampilannya.
Nggak ada. Perindu surga itu karakternya, pribadinya nggak mengagumkan, nggak ada. Nggak ada. Itu belum surganya, itu baru perindunya. Orang-orang yang merindukan surga, kita sudah terlihat di sana. Wajah-wajah yang mengagumkan, karakter-karakter yang menakjubkan. Pun ini yang pertama. Dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang sedekah merupakan bentuk kejujuran iman, benarnya iman seseorang di surat 8 ayat 3 dan ayat 4 ketika menjelaskan sifatul mukmin. Ketika menjelaskan sifatul mukmin, surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal. Ayat berapa tadi, Pak? Ketika Allah sebutkan sifat-sifat orang yang beriman, di antaranya alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang menegakkan salat, lalu memberikan rezeki dari apa yang mereka dapatkan dari Allah. Setelah itu Allah sebutkan ulaika humul mu'minuna haqqan. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Nah, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabb-Nya dan ampunan serta rizki atau nikmat yang mulia. Masya Allah, ini penjelasan dari Rabbuna, penjelasan dari Rabbuna Allah, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang benarnya iman seseorang. Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Baik, itu keistimewaan yang pertama. Ya, keistimewaan yang pertama dari orang-orang yang menyedekahkan hartanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, min fadailis shadaqah, di antara keutamaan sedekah adalah salamatun minan nifaq. Orang yang bersedekah di jalan Allah dan gemar bersedekah, artinya tidak bakhil, orang tersebut akan selamat dari sifat kemunafikan. Orang tersebut akan selamat dari kemunafikan. Masya Allah. Kenapa demikian? Karena bakhil merupakan bagian dari sifat nifak. Awas. Bakhil merupakan bagian dari sifat nifak. Jadi sifat munafik niku mboten cuma 3. Sebagaimana hadis yang umum yang sudah kita baca, ayatul munafiqina thalatha. Tanda-tanda munafik ada 3. 1, idza haddasa kadzdzaba. Kalau ngomong dusta. Wa idza wa'ada khilafa. Kalau dia janji mengingkari. Wa idza tumina khana. Kalau dipercaya khianat. Itu baru 3. Di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan sifat-sifat munafik. Salah satunya adalah kalau mau infak abot. Nah, ini perhatikan. Artinya punya sifat bakhil di sini. Punya sifat bakhil. Disebutkan oleh Allah Ta'ala sifat-sifat munafik ini di surat At-Taubah ayat 54. Surat At-Taubah ayat 54. Allah Ta'ala menyatakan, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi
ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka tidak mengerjakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan, wafil bukhl, dan pada diri orang bakhil, yajma'u thalathatus syarr, thalathatus su'. Di dalam jiwa orang bakhil itu berkumpul 3 perbuatan tercela. Nauzubillah min syarri dzalik. Ya. Jadi di dalam diri orang yang bakhil, eman-emanan untuk sedekah, itu berkumpul 3 perbuatan buruk. Apa saja? Yang pertama adalah al-jubn. Fi al-jubn, di dalamnya ada sifat al-jubn. Apa itu al-jubn? Al-jubn itu sifat pengecut. Jadi orang bakhil niku seorang pengecut. Nauzubillah, nauzubillah. Pengecut, Pak. Kenapa dikatakan pengecut? Orang lain menderita, orang lain butuh, orang lain sengsara, dia tidak peduli dengan itu. Sementara dia mampu memberi bantuan. Bukankah pengecut? Ya. Seperti kalau kita melihat satu pemandangan, ya satu pemandangan, ada anak jatuh, bapaknya delok tok. Loh, piye kira-kira? Jangan bilang apa? Jangan bilang apa ini? Ada orang sengsara, kita diam. Ada orang menderita, kita diam, dan kita menikmati kesenangan kita. Bukankah itu sifat pengecut? Dan jelas laisa bisifatil mu'min, itu bukan sifatnya orang-orang yang beriman. Yang pertama. Yang kedua, di dalam sifat bakhil ini adanya al-kadzibah, dusta, kebohongan. Kebohongan. Makanya orang bakhil itu suka bohong. Sing kate duit lah, sing kondisi ini masih pas-pasan lah, sing kate ono acara ini acara itulah. Ini kebohongan. Ya, ini kebohongan. Makanya kalau nanti ada orang-orang cerita yang pernah saya sering sampaikan, ya, ngetes orang itu kaya atau tidak, utang ono langsung melarat, Mas. Cerita ndaki-ndaki, alhamdulillah Mas, aku punya acara ini, buka usaha di daerah Gedangan, ada toko ini, jadi penghasilan tiap bulan sekian. Nanti dari Surabaya itu daerah ini saya punya usaha di sana sekian penghasilannya. Nanti daerah Pacet itu juga punya toko di sana penghasilan sekian. Ketika dia sibuk menceritakan penghasilan sekian, coba saya lakukan satu hal aja untuk menjadikan dia orang miskin, gampang, utang ono langsung melarat. Utangnya langsung melarat dia. Alhamdulillah Mas, kalau toko sampean lancar. Jadi saya sampean punya usaha banyak. Iya Mas, alhamdulillah. Mas, kebetulan ini Mas. Kebetulan sekali, alhamdulillah Allah temukan saya dengan antum ini. Apa? Aku pas butuh duit Mas. Ada nggak sampean minjami? Afwan, kok semetu afwan? Sifat apa ini? Sifat apa ini? Pengecut. Elek Pak pengecut itu Pak, masih ganteng sampean elek, masih ibu-ibu berukut elek gitu loh. Kenapa? Pengecut dia, rendah, tercela, hina. Allah, saya pulang kampung kapan hari itu, di depan rumah itu ada lapangan bulu tangkis Pak. Saya nanya ke teman-teman, berapa raket Mas harganya? Macam-macam Mbak Rob, ada yang murah. Kalau yang sampai dipakai kalau mukul kok, ya, mukul kok itu, ting, ada nih, ting, ada nih. Nah, itu sampai berapa? Wah itu mahal itu. Senar tok itu bisa 2 juta. Senar tok itu.
Saya tanya, nek senare kayak mancing kena enggak? Ya kena tapi bek. Oh sampai segitu iya. Nah kali raket sampean ini berapa? Ini 2 juta. Ada yang satu lagi itu yang 3 juta. Masya Allah itu raket pak, raket. Akhirnya ngobor, bla ngalor ngidul, saya pancing ke situ. Iya mas, di sini kalau hari raya kurban maling minim di sini ini. Jarang sekali kita lihat orang berkorban. Langsung jodoh pak. Ya dimaklumi Pak Rob, sini kan banyak duafa gitu kan. Di sini banyak duafa. Bagianku ngomong juben. Apa juben? Pengecut ini gitu. Jadi bilang raket berapa? 2 juta, 3 juta. Untuk korban di sini banyak duafa. Allah, dah selesai sudah. Nah, tolong teman-teman diperhatikan. Kalau kita punya kemampuan itu akan dihadirkan oleh Allah. Kalau kita punya kemampuan akan dihadirkan oleh Allah. Jadi saya sarankan kalau antum sudah punya uang cukup untuk korban, beli korban. Allah akan ganti yang lebih baik dengan penuh keyakinan. Ojo denger kate dibeli ya Allah 3,5 juta oh juli. Iku sing gareng bulet pak, kuwi sing gareng sudah lepas sudah Allah akan ganti. Bukan kalau sudah janjikan? Bukan kalau menjanjikan? Yakin? Ya yakin sih yakin Ustaz. Yakin sih yakin sama dengan? Nggak yakin. Iya kalau diganti lah, kalau enggak kan begitu lagi penyakitnya itu. La haula wala quwata illa. Ayo ikhwah, kenapa antum menyembah Tuhan yang pembohong? Kenapa antum ragu dengan Tuhan yang Anda sembah itu? Lalu kenapa antum Anda tengadakan tangan ke sana kalau memang dia enggak ya antum yakini? Ini penyakit yang tidak boleh ada di hati kaum muslimin. Ya. Dan itu yang ketiga, sifat tercela yang ada di dalam sifat bakhil, kata Imam Ibnu Katsir. Yang ketiga apa? Qillatul khair, sedikit kebaikan yang diharapkan dari orang seperti ini. Sedikit kebaikan yang didapat dari orang seperti wis gak kena diharap-harap api Pak wong ini. Nah orang bakhil itu gandengannya semua pola pikirnya sempit. Ketakutan, kecemasan itu menjadi wataknya. Keraguan-raguan itu menjadi karakternya. Bimbang itu menjadi sifat aslinya. Sementara iman tidak ada la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Itu keimanan yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang kedua, keutamaan dari sedekah yaitu menyelamatkan orang dari sifat munafik. Kemudian yang ketiga, keutamaan sedekah adalah menumbuhkan cinta, tatawalladul mahabbah, bisa melahirkan kasih sayang, melahirkan kecintaan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahadu wa tahabbu. Tahadu tahabbu. Berilah kalian hadiah. Berilah kalian hadiah. Tahabbu, akan lahir saling mencintai. Akan lahir saling mencintai. Kenapa? Karena fitrah manusia adalah mencintai kepada orang yang memberi kebaikan kepada dirinya. Nah, fitrah manusia akan mencintai orang yang berbuat baik kepadanya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Syekh Shalih Fauzan ketika menafsirkan surat Al-Fatihah yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kata Syekh Shalih Fauzan, di dalam kitab Alhamdulillah itu mengandung 3 faktor, 3 hal. Dalam kalimat Alhamdulillah yang ada dalam surat Al-Fatihah itu mengandung 3 hal. 1, di situ ada asyukur,
mengandung kata syukur, tahmid itu. Yang kedua mengandung alhamd, mengandung ifna, pujian-pujian. Kalimat alhamdulillah itu mengandung pujian. Yang ketiga mengandung mahabbah, mengandung apa? Cinta. Maka beliau jelaskan kenapa Allah kok disyukuri, kenapa Allah kok dipuji, kenapa Allah kok dicintai. Ya, kenapa di situ segala puji milik Allah, segala kecintaan milik Allah, segala syukur milik Allah. Kenapa? Karena semua kebaikan yang lahir dari tiga hal tadi itu, baik itu pujian, syukur, atau cinta, itu semua lahir datang dari Allah Jalla wa'ala. Maka Allah layak dipuji, karena kebaikan-kebaikan kita hari ini, itu Allah yang memberi. Nikmat kita semuanya datang dari Allah, kekuatan kita dari Allah. Makanya terungkap di dalam doa, zikir, talbiyah. Gimana bacaan talbiyah? Walaupun nggak berangkat haji, hafalkan. Nggak pulang dari sini talbiyah. Gimana? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wan ni'mata, dan seluruh kenikmatan, dan semua kekuasaan itu milikmu ya Allah. Dilimpahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu ayol ikhwah, ya, Syekh Shalih Fauzan menekankan pada kalimat itu bahwa sifat-sifat ini, sifat memberi, akan melahirkan tahabbu, yaitu sifat saling mencintai. Karena fitrah manusia itu akan senang kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya. Pun itu yang ketiga. Maka jangan sampai kita dikalahkan oleh orang-orang Nasrani. Saya ngelihat di beberapa kasus peristiwa, ya. Makanya kalau kita beli, Pak, ya, kalau kita beli gitu, atau orang jual, coba kita bisa melakukan satu perbuatan tapi berlipat kebaikan. Contoh, ada ikhwan usaha, ikhwan kita du'afa usaha, lalu kita beli. Ketika kita membeli, itu kebaikan bagi dirinya. Betul begitu? Karena tujuan kita sebenarnya kita nggak butuh, kadang-kadang nggak butuh Pak kita. Tapi melihat ikhwan kita yang usaha, tolonglah dia, bantulah dia dengan membeli dagangannya itu. Lalu kalau kita nggak beli, untuk apa kita beli? Kasihkan orang du'afa yang lain. Kenapa ini tidak bisa kita lakukan? Kenapa ini tidak bisa kita kerjakan? Maka kita dalam panggung amal soleh ini jangan menjadi penonton, tapi jadilah pelaku-pelaku kebaikan itu. Saya dipahami nih. Ada teman-teman kita, ibu-ibu mungkin jual pepes, beli pepes. Di rumah sudah masak, nanti dikasihkan teman-teman kita yang du'afa yang lain. Berapa kebaikan yang kita peroleh? Masya Allah. Kenapa ini nggak bisa kita lakukan? Kita begitu eman, kita begitu pelit, ini namanya kita kurang peka gitu loh. Ini dilatih Pak, dilatih. Ya, saya ngomong demikian, saya belajar. Anak saya pun saya ajari begitu. Lebih kan di rumah tahu udah masak, nanti dikasihkan tetangga kita yang yatim itu. Oh ya bagus, lo gitu. Besoknya lagi minta lagi belanja anak-anak ini. Lo kan Ibu Umi sudah masak, kan bisa dikasihkan tetangga katanya. Ganti saya yang dibalik itu. Dan alhamdulillah tertanam sekarang pada anak-anak. Nggak usah satu bulan membentuk karakter anak. 3 kali kita ajak seperti itu, terbentuk karakternya sudah. Terbentuk karakternya. Adakah waktu untuk kita untuk ngajari anak seperti itu? Kita akan repot ya. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Tolong ini dicamkan baik-baik. Tolong dicamkan baik-baik. Saya ngelihat Pak, ngapunten Pak, kalau orang Nasrani beli di orang yang du'afa, dan rata-rata kalau misionaris orang-orang punya agenda, itu pasti beli, nggak setiap beli Pak. Beli dengan misi dakwah mereka. Orang nenek-nenek yang awam jualan apa, beli di situ, dijak ngobrol. Bukan aku mendapat keuntungan, tapi bagaimana aku memberi keuntungan.
Itu misi misionaris yang mencari kemurkaan Allah. Itu nggak cukup selesai beli, selesai nggak, diajak ngobrol. Diajak ngobrol, Pak. Ya, rumahnya mana? Kok sampai beli, kenapa? Kok sampai jual gini? Kan nenek sudah sepuh. Itu menceritakan, biasanya curhat atau enggak? Orang kalau udah begini nggak peduli Nasrani, nggak peduli Muslim. Pernahkah kita berpikir ke situ? Wahai para pencari surga, pernahkah kita berpikir begitu? Orang-orang Nasrani punya pikiran seperti ini. Kita salahkan mereka, kita salahkan, kita larang. Mereka punya misi dan kita punya misi. Kenapa kita nggak punya misi seperti itu? Itu follow up, Pak. Nggak berhenti sampai di situ. Follow up. Begitu nenek menceritakan tentang keadaannya, beli yang ada uang kembalian, sudah ini untuk nenek. Loh, jeng ini masih separuh loh uang kembali. Enggak ada apa-apa untuk nenek, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah, kira-kira si ibu yang meninggalkan uang kembalian si nenek tadi, di wajah nenek, di mata nenek, kira-kira orang tercela atau mulia? Peduli dengan Nasrani dan Muslim? Enggak peduli. Besok datang lagi, wajah itu udah dikenal oleh sang nenek. Paham ini? Itu misi, Pak. Selesai sampai di sana? Enggak. Begitu akrab dan setiap beli menyisakan uang kembalian, itu membekas. Fitrah manusia itu ingin memberikan imbal balik. Itu fitrahnya. Kalau nenek bilang, kalau si ibu yang beli tadi dari Nasrani mengatakan, "Nek, kapan-kapan saya boleh nggak main ke rumah nenek?" Kira-kira boleh apa enggak? Kenapa bukan kita yang datang? Kenapa kaki-kaki kita lumpuh untuk amal ini? Lumpuh! Kenapa tidak punya kekuatan untuk itu? Lumpuh kita ini, ikhwah, lumpuh. Kenapa orang Nasrani yang punya program itu? Dan antum lihat itu. Kenapa bukan kita pelakunya? Kenapa bukan kita yang dikagumi? Kenapa bukan Islam yang dicintai? Kenapa? Karena kita lumpuh. Kita menjadi penonton-penonton yang kemudian mencaci maki, tapi nggak berbuat apa-apa. Bisa dipahami ini? Itu datang orang Nasrani ke rumahnya, Pak. Kira-kira disambut dengan penuh kecurigaan atau dengan rasa bahagia? Sudah 4 kali dia menyisakan kembalian ke sana. Curiga atau bahagia? Bahagia mereka. Didatangi orang Nasrani, senang, Pak. Akhirnya dijalin kebaikan-kebaikan, dikirimi baju, senang. Sementara orang Muslim nggak ada yang pernah berbuat demikian, nggak ada yang peduli demikian. Kenapa para pencari surga bersembunyi di rumah-rumah mereka? Ini kami saksikan, Pak. Kami saksikan di lapangan itu. Sampai ketika saya dakwah di Rutan Medaeng, antum lebih nangis lagi nanti. Saya pernah masuk di Rutan Medaeng, Pak. Ngaji, Pak. Bukan jadi pelaku gitu ya. Ngaji saya. Karena pertama kali masuk saya diem, ditanya, "Mas, sudah lama?" "Belum, Pak, baru masuk." Ditanya, "Kena kasus apa?" "Oh, enggak. Aku silaturahim ke saudara-saudara saya di sini." Itu subhanallah, Pak. Orang Nasrani dalam waktu 7 hari itu, 5 hari itu untuk kebaktian di gereja. Di dalam ada gereja, ada masjid, ada semua tempat ibadah orang beragama. Disiapkan memang, dan itu tidak salah. Ya. Nah, 5 hari itu untuk apa? Kebaktian. 2 hari itu untuk sosial. Nah, saat melakukan kebaktian ada orang duduk-duduk di depan gereja itu. Ditanya sama pendeta keluar, "Kok nggak masuk? Kenapa?" "Saya Muslim." "Oh, Muslim, Masya Allah. Apa namanya?" "Oh, Muslim ya." "Gini, enggak apa-apa. Selesai, enggak dijak ngobrol, Pak. "Sudah lama di sini. Ini kena kasus apa? Boleh saya besok berkunjung ke blognya? Kira-kira gimana? Boleh. Kapan sidang terakhir?" Itu sampai seksi dakwah Rutan Medaeng cerita, pendeta itu nawari orang-orang yang akan disidang itu, ditawari, "Aku boleh nggak waktu sidang aku datang?" "Boleh." "Untuk apa?" "Aku doakan." Ada dari kaum muslimin begini? Ada kaum muslimin yang begini? Kita suka menjadi penonton dalam kelumpuhan kita. Lumpuh kita itu dalam kebaikan.
Tapi dalam halal yang mubah begitu semangat kita ini. Nggak usah diherankan kalau kemudian banyak sekali orang-orang berminat di sana, karena kita kurang menjemput pahala-pahala ini. Coba konsep-konsep seperti itu. Jadi ibu-ibu ya mungkin nanti besok ada nenek-nenek jual, beli sisanya sudah nek buat jenengan, besok beli lagi di situ. Bukan sekedar keuntungan untuk kita, bukan untuk kita diuntungkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu ada dakwah di sana. Kalau nenek sudah kita sering kebaikan, itu tumbul yang namanya jin otomatis fitrah manusia. Pak, coba kalau jenengan jadi penjual, coba posisikan Anda sebagai penjual, lalu ada teman-teman beli sosok tinggal rompol, sudah Pak buat antum Mas. Oh nggak enak saya, enggak sudah buat antum ini sekarang. Kira-kira rasanya gimana? Kalau itu kita muslim, subhanallah. Besok lagi beli lagi, begitu lagi, besok lagi datang lagi, begitu lagi. Coba kemudian hadiahkan sarung sama dia. Ini ada sarung Mas buat untuk sholat. Kita nggak nanya, sampean sholat nggak usah nanya. Awak diukakan pertanyaan. Mas untuk gantian buat sholat. Hati kita nggak usah nanya, dengan harapan. Itu nasihat Pak itu. Itu nasihat apa bukan? Kapan hari kita bagi sarung itu, subhanallah, takmir nanya, Ustadz ini nanti kita bagi yang sudah sholat. Oh jangan, yang nggak sholat kasih. Nanti nak dia kemul, terserah. Sampean bilangnya saja yang benar. Apa? Ini persiapan Ramadan buat tarawih. Sudah selesai, itu nasihat. Subhanallah Pak. Dari sarung-sarung yang kita bagi, dari mukena-mukena yang ibu bagikan itu, banyak orang-orang yang sudah 60 tahun belum pernah sholat. Dengan satu lembar mukena itu, hari itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hari pertama membasuh mukanya dengan air wudhu. Itu hari pertama dia mengenakan mukena. Itu hari pertama dia takbir. Itu hari pertama dia sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selembar kain mukena Anda menjemput hidayah. Gak usah banyak omong. Bu, mbah, ini kita sholat, udah selesai. Itu nasihat sudah. Ojo takoni, mbah sampean sholat gak, kakek omong. Paham ini Pak? Pak, ini untuk sholat. Itu nasihat. Dia muslim, sudah muslim, selesai. Dan kita doakan setelah itu, ya Allah berikan hidayah dia, berikan taufik sama dia. Insya Allah kalau cara antum itu demikian, itu akan banjir orang-orang yang mendapat hidayah ini. Saged dipahami ini? Saged dipahami ibu-ibu? Mudah-mudahan kita diberi kekuatan Allah untuk bisa melaksanakannya. Yang keempat, jam berapa ini? Bentar lagi. Yang keempat, bersedekah merupakan tanda bagusnya keislaman seseorang. Ya, tanda bagusnya keislaman seseorang. Artinya, seseorang beragama yang dikatakan berkualitas keislamannya, berkualitas keimanannya, itu dilihat dari kualitas sedekahnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang derajatnya muttafaqun alaih, an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul islamil khair, ya Rasulullah, Islam yang baik itu yang bagaimana? Artinya, tanda-tanda bagusnya keislaman seseorang itu yang kayak apa? Orang dikatakan bahwa itu kualitas agamanya bagus, Islamnya bagus, itu tandanya kayak apa? Yang bisa dilihat oleh mata kita ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, pertama, tanda-tanda bagusnya keislaman seseorang adalah tut'imut ta'am. Tut'imut ta'am, memberi makan kepada orang yang butuh makan. Nah, pun kayak begini nih prakteknya, nggak usah lama-lama, pulang dari ngaji praktek gitu loh. Pulang dari ngaji praktek, cari orang-orang yang du'afa di tengah jalan. Banyak ikhwan, banyak. Ya, nanti kalau di jalan
perjalanan pulang, ada orang jual. Tadi malam saya lihat songkro, orang jual songkro. Tahu songkro ya? Untuk panen mangga itu loh. Apa itu? Sogro. Sengget. Terserah madhab masing-masing apa artinya. Ya, itu Pak. Ayo coba sekarang. Ini sederhana, simpel Pak. Tapi jarang orang nggak memahami sampai ke situ. Kalau kita melihat hal-hal seperti itu, cuma lihat ini, payu tangan ini kita, bukan cuma begitu cara berpikirnya. Belajar berpikir dengan kacamata yang menakjubkan. Kalau orang jual begini di musim begini laku nggak? Orang jual begini lakunya berapa hari sekali kira-kira Pak? Bisa di seminggu payu satu? Belum tentu. Kenapa? Nggak musim mangga. Dan kalaupun musim jarang orang beli ini, kan nggak dibutuhkan. Satu berarti sekian hari dia nggak laku. Makannya tiap hari apa enggak? Keluarganya nanti apa enggak? Berpikirlah ke arah situ. Jangan cuma melihat dohirnya orang yang nampak, tapi nggak mampu melihat di belakangnya. Itu nggak dalam, nggak dewasa, nggak tajam ilmu itu. Kita nggak pernah memiliki kacamata yang menakjubkan. Kalau cara pandang kita, cuma jual ini, cuma jual itu, nggak tajam pikiran kita. Kita nggak menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Makanya Imam Hasan Al-Basri menukilkan satu kalimat yang menakjubkan sekali. Dinukil di dalam kitab At-Tadhkirah, di awal-awal kitab milik Imam Al-Qurtubi tentang peristiwa kematian. Apa kata beliau? Min da'bis sholihin, di antara kebiasaan orang-orang soleh itu dua hal. Kebiasaan orang-orang soleh itu ada dua. Artinya orang-orang soleh itu membiasakan dalam dua perkara. Ikut dibiasakan Mbak. Apa itu? Yang pertama al-fikr, berpikir. Membiasakan merenung. Membiasakan diri seperti itu. Lah kalau kita nggak mampu ke situ, nggak mungkin kita ngajari anak seperti itu. Sakit dipahami ini? Jadi kalau ngelatih anak-anak, nak coba kamu lihat, nenek itu jual apa? Jual lontong Pi, wes selesai. Nah, kamu ngelihat yang dijual itu ada yang aneh nggak? Apa ya? Ya coba dia lihat apa yang aneh nggak kira-kira. Wah, ada Pi, apa yang aneh? Jualnya kok masih sedikit. Nah, mestinya nek jual kan mesti harus banyak. Bagus. Kira-kira apa sebabnya kok nenek jual cuma sedikit? Bisa jadi nggak punya uang. Itu cara ngajari anak berpikir. Kalau kita nggak punya cara berpikir seperti itu, mungkin nggak kita ngajari anak seperti itu. Itu sulit membentuk karakter. Membentuk karakter sangat Masya Allah. Dengan izin Allah Ta'ala, kalau itu kita lanjutkan, kita langsungkan, dan kita istimrorkan, akan terbentuk Pak. Ilmu dia dapat, pembentukan karakter terbentuk. Jelas ya, itu yang pertama. Tut'imut ta'am. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara tanda-tanda bagusnya keislaman seseorang adalah wa tuqri'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau sebarkan salam baik kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Kamu sebarkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun kepada orang yang tidak kamu kenal. Yang kelima, keutamaan sedekah. Jadi yang keempat tadi apa? Sedekah merupakan tanda bagusnya kualitas keislaman seseorang. Yang kelima, mendapatkan doa dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Setiap pagi Allah menurunkan dua malaikat yang diturunkan oleh Allah setiap pagi. Setiap pagi Allah mengutus dua malaikat ini. Satu malaikat itu mendoakan orang-orang yang bersedekah dengan keberkahan, kebaikan yang melimpah ruah. Ya, malaikat mendoakan keberkahan, keselamatan, kemuliaan bagi orang yang bersedekah di pagi itu.
Yang kedua, malaikat yang kedua mendoakan kebinasaan orang-orang yang bakhil, orang-orang yang menahan hartanya, orang-orang yang gak memperdulikan orang-orang di sekitarnya. Didoakan oleh malaikat untuk binasa mereka. Dan kalaupun dia mendapatkan kekayaan, kekayaannya tidak mengundang kebaikan kecuali bencana dan wabah kepada kehidupannya. Ya, ini yang kelima. Yang keenam, makanya kalau ngapunten Mbak nggih, ngapunten Ibu. Makanya kalau tidak keberatan, tolong di rumahnya itu disiapkan kaleng. Ada 2 lah kaleng antum siapkan. 1 kaleng untuk infak orang tua yang sudah meninggal. Ini untuk masjid, untuk pondok pesantren, penggunaannya begitu. Yang kedua, kaleng yang kedua ini untuk sedekah kita, bisa untuk dakwah dan sosial. Cara mengisinya bagaimana? Gampang. Dompet dibuka, uang diambil, masukkan, selesai. Apa yang sulit? Ada yang sulit? Coba hari ini ada yang nggak pegang duit? Enggak Ustadz, pegang pulpen semua ini. Ada yang hari ini nggak punya uang? Nggak ada, semuanya punya. Hari ini sedekah kita? Sudah Ustadz tadi kotak lewat. Di rumah. Apa ada hari-hari yang tidak bersedekah karena nggak punya uang? Kenapa itu kita lakukan seperti ini? Kenapa antum bakhil kepada diri sendiri? Kenapa? Antum nggak mencintai diri antum. Antum biarkan kita nanti terlonta-lonta di sisi Allah karena bakhilnya kita di dunia ini. Kebakhilan kita hari ini itu mendaftarkan diri kita untuk menjadi orang yang sengsara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngerti nggak kita? Kebakhilan hari ini itu menyiapkan diri kita sengsara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak punya bekal untuk menghadap Allah. Maka jangan perlakukan diri kita ini dengan seburuk-buruk perlakuan. Jelas ini? Banyak yang harus kita lakukan, ikhwan. Banyak. Makanya saya cerita di Sidoarjo itu saya temukan seorang ikhwan di rumahnya itu sampai 6 kotak infak gitu. Padahal dia biasa-biasa dia. Dia nggak punya mobil dia, tapi 6 infak di rumahnya itu, masya Allah. Termasuk infak saya ada di dalam itu. Karena saya waktu ke kamar mandi ngelerek itu tahu 6 itu. Ada kotaknya infak Ibadur Rahman, tak lirik. Oh Ibadur Rahman yang gini. Saya nanya ke tim itu, Mas, yang kotak dari si Fulan ada berapa itu? Kalau antum ambil 4 juta Ustaz. 4 juta satu kotak. Nggak tahu yang lain, nggak tahu, yang jelas Al-Um kebagian 4 juta gitu. Nggak punya mobil. Antum yang punya mobil? Penampilan kita ini, penampilan oke gitu kan? Allah, ternyata kita miskin. Ayo infak, nggak usah banyak-banyak, sesuai dengan kemampuan. Bisa disiapkan kotak infak di rumahnya? Hah? Kok takut antum jawab bisa ini? Bisa apa enggak? Allah, delok kotak infak kayak mendelok mak lampir ya sampean ini. Ada apa ya ikhwah? Takut miskin. Kebakhilan itu yang membawa kesengsaraan kita nanti. Ruwet hidup ini karena bakhil selama ini. Antum lihat nanti, antum lihat orang-orang yang terbuka hatinya, dilapangkan oleh Allah. Urusannya dimudahkan, ada urusan dimudahkan karena dia sudah terbiasa memudahkan urusan Allah. Intan surullah yansurkum fadkuruni adkurkum. Ingatlah kamu kepada aku, ingat kepadamu. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisiddah. Baik. Yang keenam menjadi penebus dosa. Masya Allah, ini penebus dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar. Sedekah itu bisa memadamkan dosa. Artinya menghapus dosa. Kama yudfi'ul ma'an nar, sebagaimana air memadamkan api. Itu fungsi daripada sedekah. Maka dengan dalil secara majasi hadis ini dijadikan sebuah dalil oleh para ulama, salah satu obat dari penyakit adalah sedekah. Kita sakit, bersedekahlah, Allah akan berikan obat. Kenapa? Sakit bagian dari perwujudan dosa. Maka solusinya adalah pengampunan dosa. Di antara jalan untuk diampuninya dosa apa? Sedekah. Maka kalau kita sakitnya sederhana, ya mungkin kok nggak sembuh-sembuh obat ini, obat itu, mungkin sedekahnya kurang. Rezeki nggak akan keluar dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Antum bakhil karena eman rezekinya berkurang, tetap akan dikurangi oleh Allah Ta'ala dengan cara Allah. Tidak dengan infak, tapi dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ini diantara keutamaan daripada sedekah, dan masih banyak lagi. Di antaranya apa? Di antaranya terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan oleh Allah dari nerakanya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ittaqun nar, takutlah kamu dari neraka, selamatkan dirimu dari neraka, walau bisyikki tamratin, walaupun dengan sepotong kurma, walaupun hanya satu butir kurma. Ketika kita infakkan, kita berharap kepada Allah itu menjadi penyelamat bagi kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, dan masih banyak yang tidak mungkin kita sampaikan dalam satu majelis ini. Semoga ini bermanfaat, dan semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Bismillah, ada pertanyaan. Bagaimana dengan fenomena sekarang ini dengan adanya orang-orang yang meminta-minta donasi yang bukan untuk kepentingan di jalan Allah? Misal meminta donasi untuk acara halal bihalal. Ya, di situ ada warga muslim dan non muslim. Donasi tersebut digunakan untuk acara makan-makan yang mana warganya sebagian besar adalah orang-orang yang mampu. Dan donasi tersebut wajib bagi warga dan nominal sudah ditentukan. Bagaimana Ustaz? Nah, kalau kita memberi, apakah itu termasuk sedekah? Kemarin sore kita membahas tentang at-tabdzir dan al-israf. Apa pembahasan at-tabdzir? Yang disebut mubadzir itu apa selama ini, Pak? Apa? Jadi yang dikatakan mubadzir, itu dijelaskan oleh para ulama. Setiap infak yang kita berikan kepada selain yang hak itu mubadzir. Setiap harta yang kita keluarkan untuk sesuatu yang tidak benar itu mubadzir. Jelas? Nanti bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Isra, ayat mubadzir. Ayat tentang mubadzir. Ayat berapa? Tolak ono dewi. Innal mubadzirina kana ikhwan syaitan. Syayatin, gitu ya. Bahwa mubadzir itu merupakan saudara-saudaranya setan. Nah, saudaranya setan itu apa? Nah, kok dengar-dengar? Saudaranya setan. Ayam punya anak 5. Ayam punya anak 5. Lah, anak 5 ini 5 bersaudara. Saudaranya ayam itu apa? Ya ayam. Nah, kok dengar-dengar sampai. Nah, kalau saudaranya setan? Ya setan. Itu bahasa kiasan yang dipakai oleh Al-Quran.
orang bakhil itu, orang mubadzir itu saudaranya setan gitu loh. Kenapa? Karena setan itu mengajak kepada kebatilan. Infak yang batil, sedekah yang batil, itu anjuran syaitan. Maka yang dikatakan mubadzir itu menginfakkan sesuatu bukan untuk kebenaran. Walaupun kita tumpahkan harta semua, banyak kita keluarkan, tapi untuk al-haq, maka itu tidak mubadzir. Walaupun satu mud, ini disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas dan Imam Mujahid, walaupun satu mud yang kamu keluarkan untuk sesuatu yang maksiat, itu telah mubadzir. Itu mubadzir. Israf berbeda lagi. Kalau israf berlebih-lebihan, ya, kulu washrobu, ya apa terusnya? Walatus rifu, makan, minum, dan jangan berlebihan. Nanti dikatakan berlebihan beda lagi, menggunakan sesuatu melebihi apa yang dibutuhkan. Jelas ini? Nah, itu makanya kudu ono manajemen. Nah, adapun seperti ini yang tadi ditanyakan, ya. Pertama, ngapunten sangat. Acara yang disebut dengan al-halal bil halal laisa fil Islam, itu sebenarnya tidak ada di dalam Islam. Ya. Adapun saling memaafkan disyariatkan oleh Islam dan sangat dianjurkan oleh Islam. Kapan itu disyariatkan? Setiap kali ada peristiwa, bukan setahun sekali. Saged dipahami? Berjabatan tangan sangat dianjurkan oleh Islam, sangat dianjurkan, ditekankan, disyariatkan, bahkan memiliki keutamaan sendiri. Salah satu hadis menjelaskan bahwa salah satu keistimewaan orang yang berjabatan tangan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa itu keluar dari sela-sela jari-jari mereka sebelum mereka berpisah. Masya Allah. Ini yang disyariatkan. Makanya kita budayakan di situ. Ya, kalau ketemu keluarga, tetangga, budayakan. Kita mulai gitu loh. Kita mulai samaan sama mereka. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Jabatan tangan. Itu sudah selesai. Dan tidak usah diterangkan ini yang saya lakukan ini Mbak Tinggi berdasarkan hadis. Iku sih nggak ada wong ngeluh, Mas. Ya, nggak usah dijelaskan. Nanti kalau pas santai-santai, nah itu kita sambil guyon masukkan. Makanya kenapa sih kita itu dianjurkan jabat tangan? Karena keutamaannya diantaranya menghilangkan kebencian. Yang kedua, apa bisa menggugurkan dosa? Karena kita bertetangga itu kadang-kadang guyon, kadang-kadang nyeplos, nggak seru-karuan. Makanya Masya Allah, ini bagus. Ditambah lagi tadi gitu loh, yang baik dengan tetangga. Sudah itu yang dilakukan. Nah, adapun yang seperti ini tadi tidak disyariatkan dalam Islam, tidak dikenal dalam dunia kaum muslimin, ya, tidak dikenal di zamannya kaum muslimin. Faham ini? Sampai jelas? Jadi tidak disyariatkan seperti itu. Nah, ini masalahnya. Sekarang kita tinggal di satu lingkup masyarakat yang hidrogen. Apalagi di zaman sekarang ini buanter sekali, Pak. Ketok krungu suara dilarang tambah digedekno, Pak. Acara ini tambah gak karu-karuan. Ya. Nah, kalau memang di situ kita tidak melakukan, lalu ada mudarat yang besar, terancam, ya mungkin ngurus surat gak akan dikasih, gak dilayani, maka ada yang membolehkan, tapi dengan mengingkari perbuatan itu. Tapi kalau memang gak ada mudarat, jangan. Ada momen-momen lain untuk berbuat baik kepada tetangga, dan itu momen sangat luas. Contoh kayak begini, habis pengajian, antum beli aja bubur ayam 3 bungkus, kasih kanan kiri tetangga, selesai sudah. Biasakan seperti itu. Beli dawet, piro serkan di dawet 5.000, beli 4 itu loh, kasih tetangga kanan kiri. Enggak lagi takuni acara apa Mas, dawet-dawetan gitu aja. Itu istri saya pun tak suruh begitu, bikin mie yang mekar gitu kan. Mie kan mekar Pak, gitu. Nah, itu bagi-bagi tetangga. Acara apa Ustaz? Mimian. Terus tak suruh bikin apem gitu. Bikin apem gitu istri. Acara apa Ustaz? Apem-apeman. Pak Rob niki iso-iso ya. Jangan acara kan sama duwe acara terus. Ya, bikin kacang hijau sama telo, kolak, bagi-bagi. Napa caranya? Kolak-kolekan, selesai sudah. Kita masuk melalui itu.
kami pribadi, saya sampaikan di beberapa teman-teman di pengurus, alhamdulillah kami akrab dengan pengurus RT RW, Mas, aku infak untuk keperluan RT secara umum, untuk sosial, untuk pagar, untuk kebaikan saya ambil, insya Allah. Nah, dan itu kita bayar rutin untuk sosial dan untuk keperluan umum. Itu melebihi yang warga lain. Tapi aku njaluk tolong nek ono acara sing macem-macem, aku aja ditarik ya. Napa? Ya pokoke ditarik aja tak terangno sampe gak paham ngono. Wis gak usah tak jelasno ya. Aku njaluk tolong nek acara macem-macem aja di. Nah, alhamdulillah, Pak. Nah, coba terbukalah dengan masyarakat kita. Ya, jadi ada dana yang kita berikan tiap bulan. Tarikannya biasa 10.000, saya 20.000. Untuk apa? Untuk sosial dan kepentingan umum. Itu untuk menyumbat pintu-pintu yang buruk tadi itu. Saged dipaham? Saged dipaham? Dan itu jelas kita dapat pahala. Terus saya terangkan, Mas, aku kita lebih. Untuk buang sampah 15.000 tak ganti 20.000. Yang 2.000 tak ganti 25.000. Loh gitu loh. Ini untuk kepentingan sosial dan untuk apa namanya? Umum ya, bahkan nanti untuk kerja bakti saya dihubungi lagi, nanti kerja bakti insya Allah saya sumbang gorengan gitu, antum sing terbuka gitu. Dan aku njaluk ojo sampean meneng kayak kura-kura apa kuwi. Akhirnya terjadi buruk, fitnah-fitnah yang itu nggak bisa disalahkan secara mutlak karena kita nggak terbuka dengan masyarakat. Saged dipaham? Dan saya sampai hari ini bertahun-tahun nggak pernah hadir di majelis-majelis mereka dan tidak ada masalah. Cuma aku paham separuh niku wis gak padha karo dhewe. Nek ngono tok wis ya wis mek ngono tok maksud dirasani ngono sampean greges. Wis gak usah bingung dengan itu gitu. Hidup di masyarakat wis ngono kuwi. Saged dipahami nggih, Pak? Pak, aku besok nggak bisa kerja bakti, saya ada izin ini. Aku tuku semongko, tuku melon, gorengan tak tukokno. Ngono lho, Pak. Sehingga tahun bulan depan wis aja metu gak apa-apa. Ngono dari RT ini. Yang penting semongkoe metu. Paham ya? Kalau sampean wong ya gak metu, guyune ya gak metu, irunge ya gak metu, semongkone ya gak. Jadi fitnah akhirnya. Ya jadi salahnya emang fitnah karena antum yang salah. Saged dipahami? Apakah pintu-pintu yang seperti itu tertutup di masyarakat? Hah? Ada tetangga sakit, antum datang pertama kali jenguk. Sakit napa niki? Mah, mau tak belikan herbal? Gitu loh ditawari. Ojo ditakoni tok ini ono obat Mas. Ya ono sajane, yo sajane. Pun saged dipahami nggih. Jadi kalau ajaran seperti ini tidak ada tuntunannya ndak usah ya. Dan kalau kita menyumbang bukan sedekah karena bukan syariat yang diajarkan. Wallahu alam. Bagaimana meluruskan masalah di mana seorang istri yang tidak ridho pada suami yang bersedekah dengan alasan belanja yang diberikan suami sering telat. Nah iki apa sampean kok telat? Karena nek masai telat piye? Kalau memang benar yang ditanyakan, suami memberi belanja telat dan sedekahnya cepat, ini keliru. Karena keluarga harus didahulukan. Paham, Pak? Yang telat-telat, dengerin. Kenapa kok telat? Maka di situ butuh kepekaan, Pak. Oh, ini waktunya kudu ngerti. Iku jenenge peka. Lah nek kapan jenenge pekok? Pun paham? Paham? Token bunyi tit tit iku entek. Duduk mentot iku. Paham? Makanya istri saya nggak pernah pi njaluk duit, nggak pernah pi token entek. Aku wis krungu kok. Beli. Oh, waktunya akhir bulan bayar SPP anak, beli kasih. Jangan sampai menunggu istri Allahumma fulus. Apa sih dikatakan peka itu, Pak? Makanya peka itu bahasa Jawa, nek di bahasa Arab fikih. Ahlul fikih itu orang yang paham, itu fikih namanya. Makanya dalam dunia ilmu ada tingkatan kan? Pengetahuan, pengenalan, pemahaman. Pengenalan kemudian pemahaman. Ngenal itu di atas pengetahuan. Itu namanya fikih. Itu. Paham ya? Nah, ini pertanyaannya begitu. Dan suami menjelaskan saat dia sedekah didulukan memberi istri minim sama dengan nilai sedekahnya. Semoga Allah. Ya, jadi gini, Pak.
menyedekahi istri itu sesuai dengan kebutuhan keluarga, sebagaimana kebutuhan keluarga, tidak harus sama dengan yang disedekahkan di luar. Jelas ini? Nanti banyak penjelasan-penjelasan para ulama. Seperti seorang sahabat kaya, hanya punya anak satu, menjelang meninggal, ya Rasulullah, aku akan sedekahkan 1/3 dari kekayaanku ini. Dibolehkan oleh Nabi? Enggak boleh. Lalu separuh, kata dia, kebanyakan. Kata Nabi, kebanyakan, jangan sedekah yang separuh. Kemudian akhirnya kok 1/3 apa? Yang diterima berapa itu? 1/3 yang diterima terakhir itu 1/3. Jadi lebih kurang dari separuh. Kenapa? Jangan sampai kamu meninggalkan anakmu dalam keadaan miskin dan kemudian meminta-minta. Lah ini yang kita khawatirkan nanti, ayo ikhwah. Kalau suami tidak peka, akhirnya muncul istri-istri yang hutang tanpa sepengetahuan suami, dan itu banyak kasusnya. Kenapa? Untuk nutupi, dan suami menekan. Ini nggak benar. Ini nggak benar. Lah hutang-hutang itu yang paling mudah rentenir. Lah kalau hutang di jamaah itu kan kadang-kadang afwan yang keluar. Afwan. Iya kan? Nah, yang paling mudah apa? Rentenir. Dan itu masuk kita ke pelosok yang luar biasa mengerikan. Maka tolong diperhatikan keseimbangan di dalam syariat. Kaji dulu, belajar, tanya lagi ke Ustadz, bagaimana kita mengelola rumah tangga itu. Saya kira ini, kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.